raya masih bisa dipikul oleh manusia ya, kalau tenaga kerja dibawa keluar ke jalan raya. Kalau tidak bisa dipikul ya ada yang naikkan motornya, tapi dengan syarat ya sawahnya sudah tidak becek lagi ya, sudah tidak berlumpur lagi ya, bisa dilewati oleh kendaraan motor ya di tengah sawah itu. Kalau tidak ada pematangnya yang agak lebar sedikit. Nah itu cara-cara untuk memindahkan ya, padi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari sini ada yang mau bertanya adik-adik sekalian? Mana ini? Ya, ada yang mau komentar adik-adik sekalian? Muhammad, halo Muhammad, ini Muhammad Fitra kan? Iya, izin bertanya Pak, buat tugas Pak. Oh ya ya, mangga. Itu di tugasnya kan ada 4 rencana ya Pak. Itu satu orang satu rencana atau semuanya ya Pak? Yang tadi sebelum tahun 69 tuh ya? Iya Pak. Kalau adik-adik mau kelompok, kira-kira satu kelompok 5 orang bisa nggak ya? Bisa Pak, nanti dibuatkan kelompoknya. Ya, itu tugasnya PJ aja gitu ya. Ini Iya Muhammad Pak. Fitra ya, bukan? Iya Pak. Oh ya, soalnya ditulis itu Muhammad Fit ya. Nanti Muhammad Fitra ya. Muhammad Fitra dari kelas apa ya? A apa B ya? Kelas A Pak. Ini ternyata yang hadir semuanya 4 kelas ya. Halo? Ini 90-an orang. Jadi ya, oleh adik-adik yang PJ ngatur ya, bisa mau ngatur atau dibagikan ya, ngatur sendiri aja lah gitu ya. Diringkas saja ya, adik-adik sekalian di download di internet ya, di Mbah Google ya, ada semua itu. Nah kuliah berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, itu saya tugasin adik-adik melihat ya, bagaimana jalannya rencana pembangunan pertanian ya ketika sebelum tahun 1969, kemudian nanti berikutnya adalah setelah tahun 69 ya. Mulai dari naiknya atau berubahnya dari orde ya, eh, orde lama gitu ya, orde lama. Orde lama itu ya mulai dari lahirnya Indonesia 1745 sampai dengan lengsernya Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno ya, karena ada pergolakan politik yang terus-menerus sehingga terganggu ya. Nah, kalau adik-adik zaman sekarang ya mungkin tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya ya mencari pangan ya, khususnya untuk pengganti beras. Kalau zaman saya kecil dulu, kita biasa makan nasi ya, tiba-tiba sulit ya, nggak tahu kenapa bisa terjadi gitu ya. Sulit cari beras ya. Kemudian lalu ada bantuan dari Amerika, burgur dulu ya. Nah, mungkin ada yang adik-adik pernah dengar cerita dari keluarga, dari orang tua, apa dari kakak, apa dari paman, atau dari kakek gitu ya. Nah, saya merasakan dan saya waktu itu tahun 71 ya, 71 masa paceklik luar biasa ya. Nah, apakah sekarang masih ada ya warga-warga bangsa Indonesia di daerah-daerah tertentu yang merasakan ada pacekliknya? Atau ada warga-warga bangsa yang dengan keterbatasan ekonomi sulit mendapatkan beras ya untuk makanan pokok gitu ya. Soalnya lidahnya orang Indonesia ini biar sudah makan roti gitu ya, biar sudah makan roti, roti itu kan karbohidrat ya, itu belum makan katanya kalau di, sehingga sudah makan kalau dia sudah makan nasi ya. Ya. Nah, kalau
orang negara-negara lain kayak di Eropa itu ya yang makanan utamanya roti ya. Roti itu kan sumber karbohidrat sama dengan nasi ya atau beras ya, itu kan sumber karbohidrat ya. Nah, sehingga kalau sudah baru dikatakan sudah makan jika dia sudah makan nasi ya. Apa benar pernyataan seperti itu adik-adik sekalian? Ada adik-adik yang makan nasinya hanya satu kali di sini, di grup ini? Saya, Pak. Oh, Andika ya? Sekali atau 2 kali. Oh, sekali atau 2 kali ya. Lalu kan kebiasaannya kan orang 3 kali makan ya. Nah, makan atau sarapan itu dengan apa, Andika? Saya seringnya Ya, buah aja. oh buah Sama aja ya. telur omelet udah gitu. Berarti sudah bagus itu ya. Kalau saya sampai sekarang tetap makan nasi ya. Walaupun saya sudah coba makan ubi juga, tetap kembali ke nasi ya. Mungkin lidahnya lidah beras kali ya. Sehingga itu menjadi makanan pokok sebutannya kan. Ya, makanan pokoknya nasi atau beras ya. Nah, sehingga produksi beras itu ya harus tetap ditingkatkan di Indonesia ya. Sejalan dengan sekarang perubahan jumlah penduduk yang semakin ke arah sini semakin meningkat ya. Sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah 270-an ya, lebih dari 200 juta ya sekarang ya. Di tahun 1975 ketika saya tamat SMP waktu itu saya ingat di syairnya dangdut Haji Oma Irama. Ada yang suka mendengar lagu dangdut ya. Kalau Oma Irama dalam syairnya itu 135 juta penduduk Indonesia. Itu tahun 1975. Saya waktu itu kelas 3 SMP adik-adik sekalian. Nah, sehingga ketika saya SMA tuh sangat populer ya nyanyiannya Oma Irama itu. Nah, pernah suatu waktu dia ya tur seninya ya, tur dangdutnya ke tempat kelahiran saya, ya kita ikut nonton menikmati suara merdunya Haji Oma Irama. Dan makanya saya ketika SMA waktu kelas 2 ya, Oma Irama ke tempat kelahiran kami, kita hadir ya, waktu itu dengan siapa jagoan yang dikenal dengan Ratu Dangdut itu Elvi Sukaisi.